Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Taib ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah wa azani Allahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan. Tadi sudah kita ambil beberapa contoh dari apa yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi dalam Sirah A'lamin Nubala tentang kisah-kisah para pendahulu kita, bagaimana mereka bisa mendapatkan kebahagiaan itu dengan ridha dari takdir dan dari ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita coba ketika mendengar ini, kemudian kita coba amalkan dalam kehidupan kita. Niscaya kita akan merasakan kebahagiaan yang sebenarnya dalam kehidupan ini. Di antaranya juga Amir ibn Abdul Qais. Beliau pernah mengatakan, wa'lam anna al-abda la yusiba haqiqatar ridha. Ketahuilah bahwasanya seorang hamba itu tidak akan bisa mewujudkan haqiqatar ridha, la yusiba haqiqatar ridha, belum bisa betul-betul ridha dengan seridho-ridhonya, dengan sebenar-benarnya, hatta yakuna ridahu anil faqri, sehingga dia bisa ridha menghadapi kefakiran, wal bu'si, dari sesuatu yang tidak menyenangkan, ketika dia sakit atau ketika dia rugi. Nah, kata beliau, seorang belum betul-betul bisa ridho dengan sempurna karridho indal ghina warroho. Jadi bagaimana dia menerima ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala ketika ketentuan itu fakir, sakit, dia terima sebagaimana dia kaya dan sebagaimana dia lapang dan sehat. Nah, ini kan berat ya, Masya Allah. Cuman kita selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan belajar. Ya, dengan belajar. Kalau enggak kita belajar dengan semacam ini, bagaimana kita tahu? Bagaimana kita akan bisa mengamalkan? Nah, semacam ini. Kata beliau, bagaimana engkau ridho dengan ketentuan dan ketetapan Allah yang menyenangkanmu, tetapi dengan ketentuan dan ketetapan yang tidak menyenangkanmu engkau marah. Ini berarti ridhonya tidak tidak merdeka, katakanlah tidak sempurna. Maka bila orang belum bisa dikatakan ridho ini sampai dia betul-betul berupaya seperti macam ini. Jadi bagaimana dia bersikap, bertingkah laku ketika mereka kaya, sama juga dengan ketika mereka fakir, ketika mereka sehat, bagaimana juga ketika mereka sakit, sebagaimana pelajaran yang Allah kisahkan tentang siapa Nabi Ayub. Ini maka ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita semuanya yang ngomong yang pertama kali, kemudian kita sama-sama belajar. Maka dengan betul-betul kita upayakan untuk ridha. Ingat, dengan ridho dengan ketentuan dan ketetapan dari Allah lah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling bahagia di atas muka bumi ini. Dengan ridho dengan ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman menjadi bagaimanapun keadaannya akan menjadi perkara yang menakjubkan. Apapun yang dihadapi akan menjadi baik. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Inna asabahu adara sabara fakana khairan lahu wa inna asabahu sarra syakara fakana khairan lahu. Ini yang menjadikan keadaan orang mukmin senantiasa dalam keadaan baik. Bukankah kita mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, ma yaftahillahu linnasi birahmatin fala mumsikalaha
wala yumsiku wala mursila laha min ba'dihi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan rahmat dan kasih sayangnya, adakah yang bisa menghalanginya? Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menghalangi seseorang dari sesuatu, adakah yang bisa memberikannya? Enggak ada. Iyamsaskallahu bidurrin fala kasifalahu illahu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menimpakan kepadamu madarat, maka tidak ada yang bisa menghalangi madarat tersebut mengenai kita. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kebaikan kepada kita, enggak ada yang bisa menghalangi kebaikan itu dari kita. Maka ridho ini dalam kondisi situasi semacam ini sangat kita butuhkan. Kita bangun, kita latih diri kita, keluarga kita, dengan kita rela ridho betul dengan ketentuan dan ketetapan Allah, kita husnudzon, yakin bahwasanya itu yang terbaik, maka semuanya akan menjadi mudah, semuanya akan menjadi ringan, semuanya akan menjadi baik. Maka ini baik. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kondisi semacam ini sangat kita butuhkan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah dalam pertemuan ini juga saya ingin menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini dulu disampaikan oleh para ulama di awailil kitab-kitab mereka, di awal-awal mereka menyampaikan ilmu. Ketika katakanlah kalau mungkin kita berulang di setiap tahun ajaran baru ini disampaikan, di awal-awal tulisan kitab-kitab mereka ini ditulis. Di antaranya yang ditulis oleh Imam Malik Ibn Anas radhiyallahu taala anhu rahimahullahu taala, yaitu yang dikenal dengan hadis ar-rahmah, hadis kasih sayang. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya ulama, orang-orang yang menyampaikan ilmu adalah orang yang paling sayang kepada kita. Sebagaimana kita yakin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan guru pertama kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang paling sayang kepada kita, yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala zat yang paling cinta dan sayang kepada kita, melebihi seorang ibu kepada anak semata wayangnya, kepada anak satu-satunya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan mensifati nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan ilmu kepada kita, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari bagian kalian, dari jenis kalian, azizun alaihi ma'anittum, yang memberatkan beliau apa yang beliau rasakan berat bagi kita. Banyak sekali contoh kalau mau kita ambil. Masalah siwak, Rasulullah SAW katakan apa? Laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Seandainya saya tidak khawatir memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Karena memberatkan, tidak beliau perintah. Masalah sholat isya, beliau pernah sholat, nama lain daripada sholat isya itu sholatul atamah, sholat di waktu yang akhir, sekitar jam 10 sampai 11 malam itu. Sampai ketika para sahabat menunggu itu sampai mereng-mereng kepalanya. Kemudian ketika ditanya, apa kata beliau? Innaha la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Salat isya yang paling afdal itu apa? Yang terakhir. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku. Ini diantara bukti, masih banyak bukti-bukti yang lain. Azizun alaihi ma'anittum. Beliau rasakan berat apa yang memberatkan bagi umatnya. Harisun alaikum, sangat ingin kebaikan kita. Beliau curahkan mendakwahkan agama ini, perjuangan beliau sampai hartanya habis,
diusir dari Mekah. Masya Allah, dengan itu semuanya kasih sayang beliau kepada kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka diantaranya Imam Malik memulai kitab beliau Al-Muwatta dengan hadisu dalam musalsal al-awaliyah, hadis yang namakan dengan hadis ar-rahmah, hadis yang bentuknya kasih sayang. Kata beliau di sini dijelaskan oleh Syekh Sufyan Daudi, wa fihi dilalatun ila anna al-ilma yanbaghi an yakuna makrunan birrahmah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kasih dan sayangnya melebihi cinta dan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Nabi kita Muhammad juga demikian, sangat ingin cinta kepada kita. Ini menunjukkan, kata beliau, fihi dilalatun annal ilma, karena Allah ingin supaya kita bisa kembali ke surga. Allah tunjukkan jalannya, Allah utus para nabi, Allah turunkan kitab-kitab, Allah mudahkan sampai dalam kondisi sesulit apapun. Ketika kita diperintahkan untuk ridha dengan ketentuan dari Allah, semuanya akan menjadi ringan. Maka kata beliau, ini menunjukkan bahwasannya ilmu itu yang bagi ayyakuna makrunan birrahmah, ilmu itu harus dibarengi penyampaiannya, pengajarannya dengan kasih sayang. Ketika kita mengajari istri kita, bahkan mengajari diri kita, menuntut ilmu supaya kita bisa sholat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan melalui lisan Rasulnya, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Karena kita sayang kepada diri kita supaya bisa kembali ke surga, di antara jalan yang paling jelas adalah dengan menuntut ilmu. Dengan juga kita mengajari anak-anak kita, tarbiyah keluarga kita, masyarakat kita, mengajarkan kepada kaum muslimin juga harus dibarengi dengan kasih sayang. Gak boleh memberatkan mereka. Apalagi misalkan dengan apa-apa yang menjadikan mereka berat. Menuntut ilmu itu sudah berat. Al-haq ala nufusi saki, kebenaran itu sudah berat. Jangan ditambah dengan cara-cara yang memberatkan manusia. Hai, maka kata beliau ini, wa yanbaghi 'alal muallim at-ta'amulu ma'at talabati birrahmati. Maka demikian juga kata Syekh Sufyan Daudi, demikian juga bagi seorang pengajar. Semuanya kita orang yang punya kewajiban menyampaikan ilmu. Kadang-kadang kita salah pandangan, dikira yang berkewajiban menyampaikan ilmu itu cuma ustadz. Ingat, dengan kita mempraktikkan ilmu di tengah-tengah anak-anak kita, di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah keluarga kita, berarti kita mengajarkan kepada mereka ilmu. Bahkan dengan praktek langsung pengajaran ilmu, diamalkannya ilmu dalam satu keluarga itu jauh lebih baik, jauh lebih berpengaruh dari sekedar ucapan. Nah ini, maka demikian kata beliau. Dan hendaknya al-muallim, hendaknya orang yang mengajarkan ilmu tadi, mempraktekkan ilmu entah dengan perkataan atau dengan perbuatan. At-ta'amulu ma'a talabati birrahmah. Ketika ta'amul, bermuamalah, mengajari, mendikte, membiasakan adab-adab yang bagus, itu juga dengan cara yang bagus. Maka Syekhul Islam betul-betul berwasiat dalam kitab beliau Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar, falyakun amruka bil ma'rufi bil ma'ruf. Hendaknya ketika engkau mengajak kepada kebaikan dengan cara yang baik. Wa nahyuka 'anil munkar ghairu munkar. Dan ketika engkau mengajak manusia, mencegah, menghalangi mereka dari kemungkaran, bukan dengan cara yang mungkar. Dan seperti itu. Nah ini, watasji, bagaimana mendorong, menyemangati mereka. Nah, kadang sudah lama seperti ini, makanya kita perlu disemangati lagi, dicas lagi.
Qadral imkan, sesuai kemampuan. Disadarkan caranya. Seperti orang Arab dulu mengatakan, al-abdu yukra'u bil asa. Kalau budak itu nyuruhnya pakai dipukul, pakai tongkat. Itu budak. Wal hur, adapun orang yang merdeka, kita kan nggak ada yang budak di sini. Meskipun orang Palembang bilang anak budak ya, tapi bukan budak belian maksudnya. Cuman panggilan saja, sama orang Jawa bilang tole gitu saja. Tapi al-hur, orang yang merdeka itu takfihil isyarah, cukup dengan isyarah. Nah, coba mau ngajak mereka ngaji, kita ngaji dulu kan. Isyarah bahwasanya kita nyuruh. Belum ngaji juga, mana Quranmu nak? Coba cari diambil. Kemarin ngajinya sampai mana? Tunjukkan. Coba sekarang dibaca masih apa atau enggak, gitu ya. Kan seperti itu, Pak. Kasih sayang. Nah, ini. Wa yusiru li hadzal makna. Demikian juga makna ini diisarahkan. Ar-rahmatu fit ta'lim. Ketika belajar, mengajarkan juga penuh dengan kasih sayang, dengan bahasa yang mudah, dengan pembahasan yang enak, yang dibutuhkan manusia untuk kehidupan mereka. Ketika keadaan sulit jangan dipersulit. Dan seterusnya. Kata beliau, qauluhu ta'ala fi awwali ma nazala minal Qur'an. Coba perhatikan ayat Allah. Dalam ayat yang pertama kali Allah turunkan tentang Al-Qur'an, apa Allah katakan? Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan demi Rabbmu yang maha mulia. Kata beliau, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajari manusia dengan al-qalam, mengajari manusia apa-apa yang belum mereka ketahui. Perhatikan ayat pertama Allah katakan Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut namamu yang maha mulia, maha baik. Allah tidak mengatakan Iqra wa rabbukal jabbar. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha keras. Ngajarkan sekarang kayak gitu ya. Ngajar bawa tongkat, bawa pukulan terus, ya kan? Semuanya penuh dengan poin, semuanya penuh dengan hukuman. Apakah ini yang diajarkan oleh Nabi? Maka tadi dikatakan, tidak semua orang yang berilmu kita harus duduk. Di antaranya yang membawa kepada nasihat, bukan membawa kepada apa? Permusuhan. Nah, semacam itu. Baik. Wa qala hafizahullah taala, maka beliau menyampaikan, Sufyan, hadal hadis. Hadis ini disampaikan dalam jalan-jalan yang berbeda. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-rahimuna, orang-orang yang mengasihi makhluknya, mencintai sesama muslim dengan mau menasihati mereka, mau mendorong mereka, mau mengajak mereka kepada kebaikan, yarhamuhumur rahman, maka mereka akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman. Nah, kalau kita sudah dicintai Allah, semuanya mudah. Nah, ini. Maka kemudian beliau katakan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi, cintai apa-apa yang ada di langit, siapa saja yang ada di bumi, maka kalian akan dicintai zat yang ada di langit. Bukankah kita belajar, kita mengajarkan ilmu kepada manusia? Ini diantara bentuk dan bukti kasih sayang kita kepada mereka. Lalu kalau kita cinta dan sayang kepada mereka, kita ajarkan dengan cara yang baik juga. Seperti tadi Allah saja mengatakan Iqra wa rabbukal akram. Al-abdu yuqra'u bi al-asa. Kalau hamba iya, budak itu dipukul. Al-hur yakfihil isar. Kalau orang yang
merdeka cukup dengan isyarah. Nah, mungkin dengan diberi semangat, diberi motivasi, kadang diberi hadiah, kan seperti itu. Nah ini. Maka ini irhamu ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Kalau sayangilah manusia, maka kalian akan disayangi oleh Allah. Ketika kita mengajari mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, kasih sayangnya kepada apa? Manusia, kepada kita. Nah ini, maka beliau tantangkan supaya kita disayangi oleh Allah, zat yang ada di sama. Irhamu man fil ardi yarhamu kaman fis sama. Maka kita juga melatih. Kadang kita ini kan selaku orang tua ya, laki-laki kadang kan lebih cenderung, apalagi anak-anak zaman sekarang. Sebenarnya nggak cuma zaman sekarang, zaman kita dulu juga sebenarnya mirip-mirip, cuman kita lupa saja. Maka ini, maka kata beliau, wahai para saudaraku, alaikum anta tafakkaru qalilan fi ma'ani hadil hadis sari. Coba kita perhatikan ketika kita mendengar hadis ini, coba kita ingin berbuat kasih sayang kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Coba. Seperti kata Imam Malik, tidaklah aku mendengar hadis Nabi kecuali saya berupaya untuk mengamalkan meskipun sekali. Dengan itu Allah jadikan kita kemudian apa? Betul-betul bisa menjadi pemilik daripada hadis itu. Dengan apa? Bisa terus mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau, coba kita pikirkan semacam ini sedikit tentang makna hadis yang mulia ini. La nuridu ijazat mufraghatan minal fahmi. Kita bukan ingin katakanlah penghargaan atau yang lain. Kata beliau, ayyuhal ikhwah, wahai saudara-saudaraku, kulluna, kita semuanya tanpa terkecuali bihajatin muftarun ila rahmatillah. Kita sangat butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Khususan fi azhil azman, terlebih dalam kondisi yang semacam ini, kondisi yang serba berbeda. Yang ini dari yang kepala 4 sampai kepala 6 saya pernah tanya, ada pernah nggak ngalami musim-musim semacam ini dulu, Pak? Nggak pernah ngalami masa-masa semacam ini. Coba ini, kita sangat butuh. Di antaranya, ya kadang-kadang kita itu ketika ada sesuatu yang kurang, kalau kita nggak dasari ridho dengan ketentuan dari Allah, mudah naik darahnya, mudah keras suaranya, mudah diangkat tangannya. Coba kita sama-sama. Nah ini. Maka nas'alullah ayyarhamana jami'an birahmati alwasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepadanya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, kemudian kita dijadikan orang-orang yang ar-rahimun, orang-orang yang dipenuhi dengan kasih sayang dalam semua kehidupan kita. Dengan itu diantara sebab kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kata beliau, irhamu itu perintah. Berarti sebenarnya asalnya kalau kita berlaku kasih sayang itu hukumnya wajib. Kalau ditanya hukumnya, kita berlaku kasih sayang, lembut, mencintai sesama muslim, mencintai anak-anak kita, murid kita, santri kita, anak-anak didik kita di TPA atau di masjid-masjid yang ada. Itu semuanya perkara yang wajib. Maka dalam riwayat yang lain, tadi riwayat Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu ahlal ardi yarhamukum ahlus sama. Sayangi dan cintai penduduk bumi, kalian akan dicintai oleh penduduk langit. Nah ini. Maka ini muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini.
Ini hadis yang pertama beliau bawakan. Maka dari sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita betul-betul memulai. Pertama kita belajar itu dalam rangka mencintai diri kita, keluarga kita, dan ketika kita mengajar juga bentuk cinta dan kasih sayang kita kepada manusia. Dengan itu mudah-mudahan kita dicintai oleh Zat yang ada di langit. Taib, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa azani Allahu wa iyyakum jami'an. Di sini juga perlu kembali kita setelah kedepankan cinta dan kasih sayang, kita perlu sifat atau mensifati pada diri kita ini sebagai semua kita adalah orang yang menyampaikan ilmu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, sebagaimana juga disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, setiap muslim itu punya kewajiban untuk mendakwahkan agama Allah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kondisi masing-masing. Karena dengan mengamalkan, dia juga diantara bagian daripada dakwah. Dengan menjelaskan juga bagian daripada dakwah. Maka kata beliau, diantara sifat yang hendaknya terus ada dan juga terus kita upayakan ketika kita belajar dan juga ketika kita mengajarkan ilmu, yang pertama kata beliau al-ikhlas. Ikhlas ini insyaallah diantara ucapan yang mudah diucapkan, sangat susah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan. Sampai dulu sebagian ulama mengatakan ma asyaddu ala nafsi ma alajtu ala nafsi asadu min ikhlas. Aku tidak pernah mengobati, melatih diriku ini yang lebih berat daripada melatih untuk apa? Ikhlas. Kata beliau, jadi kita sampaikan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Muhammad Al-Faris tentang di antara perkara-perkara yang perlu diperhatikan oleh orang yang mendakwahkan dan orang yang belajar ilmu. Karena semua kita adalah memiliki kewajiban untuk belajar dan mengajarkan ilmu. Kata beliau, min ahammi a'malil qulub, di antara amalan hati yang paling penting, bittifaqi aimatil Islam, dengan kesepakatan para imam-imam Islam, yaitu apa? Al-ikhlas. Kenapa? Fa'alaihi madaru qabulil amali, qabulil a'mali. Karena dengan ikhlas inilah berporos diterima dan tidak diterimanya apa? Amal. Maka ini harus selalu kita ingat. Nah ini harus selalu kita ingat. Sebagaimana juga sering kita sampaikan dan juga sering harus kita ingatkan ketika Allah mengatakan huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Al-Qadiyat menyampaikan ringkasnya, amalan yang paling baik itu akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas, hanya mengharap wajah Allah, wa aswabuhu, yang paling apa? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kita perlu introspeksi, karena si ikhlas itu juga ada sinyalnya ternyata. Ikhlas itu ada sinyalnya, ada tandanya. Diterangkan di sini oleh Syekh, supaya kita semuanya introspeksi, coba kita betul-betul ketika mengamalkan itu ikhlas atau belum. Kalau sudah wabihi wa ni'mah, itu yang kita harapkan. Kalau belum, ya mari kita sama-sama perbaiki. Karena nggak ada waktunya terlambat untuk memperbaiki apa? Ikhlas. Kata beliau, fa min alamatil ikhlas al-infi'alu bid-da'wah. Ketika orang ikhlas itu, orang itu punya harapan, keinginan yang baik ketika berdakwah.
cita-citanya itu mulia, bukan sekedar mengharapkan supaya dihormati manusia, supaya semua wajah manusia menghadapkan ke dia. Siapa yang nggak kenal dia, siapa yang tidak. Orang yang paling pintar, orang yang pakai tidak. Jadi orang yang ikhlas itu dia akan infialu bidakwah. Ketika menyampaikan ilmu, mempraktekkan, mengajarkan kepada, maka kita harus punya harapan besar kepada anak-anak kita. Meskipun sekarang mungkin belum kita dapatkan, kita punya harapan. Sekarang boleh saja kamu tidak seperti itu, tapi suatu saat kamu akan ingat bahwasanya yang pertama kali mengajarkan ini adalah bapakmu sendiri. Meskipun dia menyampaikan baru kemudian setelah 10 tahun dia baru sadar, dia baru ingat dulu diajari pertama kali oleh bapaknya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, itu diantara keberhasilan dakwah yang tertunda. Sekarang kita menyampaikan, dengar belum diamalkan. Mungkin kita ngajak mereka sholat malam, belum juga bangun, sudah kita keras-keraskan mereka, tetap saja nggak bangun. Misalkan setelah dia beberapa tahun mendengar penjelasan itu, ternyata dia jadi rajin sholat malam. Itu keberhasilan dakwah kita yang tertunda. Maka dakwah itu nggak ada yang gagal. Maka dulu juga sudah pernah kita sampaikan dan juga oleh para hasid yang lain, dalam hadis Sawadul A'dham, ada loh nabi yang nggak ada apa? Pengikutnya. Nabi yang pengikutnya cuma 2 orang. Apa kemudian terus nabi yang nggak ada pengikutnya ini gagal? Tidak. Yang paling harus kita pertahankan ketika kita berjalan di atas jalan yang hak, meskipun sendiri. Nah ini, meskipun resikonya besar. Nah ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, at-takhammusulaha, penuh semangat. Kalau dibilang capek, apa sih yang nggak capek? Bangun tidur aja masih capek. Katanya tidur itu paling baiknya istirahat. Bangun tidur, kok masih capek? Apalagi kerja, apalagi berupaya, apalagi mencari akhirat. Padahal Nabi SAW mengatakan dalam yang maknanya, fama ra'aitu mislal jannah an-naimu talibuha. Aku tidak pernah melihat seperti surga itu akan tidur nyenyak orang yang mau mencarinya. Walaysa mislun nar. Dan aku tidak juga melihat neraka. Orang akan leha-leha ketika apa? Orang yang takut dari neraka. Gak ada. Maka semangat. Orang mukmin itu gak ada yang kelelar-kelelar. Semangat. Nah ini apalagi dakwah. Di antara bukti kita ikhlas, kita berupaya untuk semangat. Hujan air. Ya kan? Hujan air. Enggak hujan juga ditunggu-tunggu hujan. Jangan jadikan rahmat Allah itu menjadi penghalang. Kalau masih bisa, nah ini. Terus bersemangat. Kemudian yang ketiga, badlu aqsal juhdi fi tablighihi. Dia berupaya untuk apa? Bagaimana caranya agar supaya dakwah ini tersampaikan kepada manusia. Kadang dulu itu kan sebagian orang mempersulit dakwah. Ngaji harus sama saya. Kalau nggak sama saya ngajinya nggak sah. Misalkan gitu ya. Perlu ditanya mau belajar bahasa Arab, wah belajar bahasa Arab itu 10 tahun. Padahal 10 bulan juga kalau sungguh-sungguh bisa. Kalau mau sungguh-sungguh. Kalau sudah ditakut-takut 10 tahun, 10 tahun. Ya kalau nyampe 10 tahun. Seolah-olah dibayangkan suatu itu apa? Nggak mungkin. Biar yang pintar cuma dia saja. Jadi orang yang paling pintar. Jadi ustadz besar di Korea, di kampung yang kecil gitu ya. Anda berupaya. Kemudian yang keempat, akhlasa li syai'in a'tahu kullu ma yamliku. Maka dia itu enggak sayang-sayang. Kalau cuman beli buku, belajar itu diantara masih muda, jangankan cuman buku tulis atau cuman fotokopi misalkan anunya berapa, atau nulis buku tulis ini cuma harganya berapa, nggak sayang-sayang. Apapun yang bisa memudahkan dia untuk apa,
belajar, untuk mengajar, nggak sayang-sayang. Karena yang dinilai kalau cuma duit itu bisa dicari dan disimpan bagaimanapun ya akan habis. Sampai ada orang yang mengibaratkan uang itu seperti air, nggak basah tapi cepat banget mengalir. Tapi kalau ilmu tidak. Maka orang yang ikhlas diantaranya demikian. Dia berupaya untuk menginfakkan yang dia miliki, nggak dia sayang. Harta kah, waktu kah, pikiran, nggak harus misalkan tidur malam berupaya sekali diulang lagi belum bisa, dua kali lagi belum bisa, belum paham, tanya lagi ke situ belum lagi paham, terus seperti itu. Upayanya seperti itu. Nah ini, maka tadi engkau tidak akan bisa mencapai derajat ilmu sampai kamu bisa meluangkan seperti waktunya, umurnya seperti umurnya Nabi Nuh, sabarnya seperti sabarnya Nabi Ayub, harus mengeluarkan harta sebanyak hartanya Qarun, karena meluangkan ini, karena yang mau dia nilai ini jalan menuju surga. Dan ini juga tanda Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah itu. Baik, kemudian yang terakhir, wa kullu imkaniyatin la budda an takuna kulluha fi hidbati ad-da'wah tahta tasarrufiha. Di antara juga alamat tanda ikhlas itu segala kemungkinan yang bisa dia lakukan, segala cara yang bisa dia lakukan dan itu boleh tidak bertentangan dengan syariat dia lakukan. Kalau beli, bisa nulis, bisa fotokopi, sama. Bisa ngundang ini dan itu di antara tanda daripada tanda-tanda keikhlasan. Maka coba kita perhatikan kembali bahwasannya itu betul perlu dengan kasih sayang, kemudian juga keikhlasan kita di dalam belajar, dalam mempelajari agama Allah, berupaya kita untuk mengilmui ini juga butuh bukti. Ini tanda-tandanya. Maka semangat yang masih ada, usia boleh tua, semangat harus tetap muda. Nah itu semangat terus akan semacam ini. Semoga dengan itu akan menjadikan kita terus berada di atas keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, di atas istiqomah di atasnya sampai kita bertemu dengan Allah dan Allah ridho dengan kita. Jadilah seorang yang menuntut ilmu terus sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi kita dan kemampuan kita. Semoga yang kita sampaikan pertemuan pertama kali ini di masa pandemi ini mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi diri saya pribadi dan juga mudah-mudahan bisa meluas kepada kaum muslimin seluruhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allah alam bisawab. Itu mungkin yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.